Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan Pak Kiai pembahasan kita. Pak Kiai, biasanya kita lazim menjumpai misalnya di makam-makam gitu ya, di sekitar kita, itu ditanami tanaman lah di atasnya. Ya alasannya supaya rindang, supaya kemudian indah, siapa tahu bisa meringankan azab kubur gitu. Karena pandangannya pada saat itu ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah menaruh pelepah kurma yang basah, dan itu fungsinya juga untuk meringankan azab kubur. Apakah betul itu demikian Pak Kiai? Iya, baik para pemirsa, hadisnya itu sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dengan beberapa ashabus sunan. Rasul ketika berjalan, Rasul mendengar ada dua kuburan yang sedang diazab, dan ini juga perlu kita elaborasi itu. Dia bilang la yu'adzibani bikabir. Ini di dosa ini bukan karena dosa besar. Jadi dosa kecil ya. Yang pertama itu suka namimah. Ini orang ini hidupnya namimah, suka menginformasikan, menyebarluaskan, dan termasuk media sosial itu bisa jadi namimah. Karena malah lebih bahaya sekarang ini namimah, karena sekali pencet itu sedunia orang bisa baca, lebih berbahaya. Yang kedua, orang ini sebabnya itu tidak bersih pipisnya. Nah, ini ulama mengatakan min itlaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud dengan ceboknya yang tidak bersih. Dalam hadis lain dikatakan itu inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa di kuburan itu lantaran pipis. Maksudnya ceboknya. Oh, dia kan sudah dewasa, bukan cuma itu. Bisa jadi anak kecil ya. Ketika pipis malah dibersihkannya pakai tisu yang basah. Ya najisnya semakin lebar. Nah, kembali kepada konteks pembahasan kita. Kemudian Nabi minta jarida. Jarida itu pelepah korma. Dipotong dan beliau bagi dua. Ditanamkan itu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta kadzalik. Kenapa kau lakukan seperti itu? La'allahu ayukhaffifa ala hadzal qabr. Mudah-mudahan ya ini dia bisa meringankan azab bagi orang dua kubur ini tadi malam taibasa selama belum kering. Jadi ada wasilah doa Nabi dengan kayu yang masih basah itu ditanamkan. Kalau begitu, supaya awet jangan potongan korma dong, jangan pelepah, tanamin aja pohonnya. Karena dia akan basah terus. Karena Nabi malam taibas, selama dia belum tidak kering, tanamkan saja pohon. Itu juga mengapa orang membeli bunga berwarna-warni itu, pertama harum, yang kedua sepanjang dia itu bunga itu masih basah, dia yuhafifu ala hadzal qabr, memohonkan keringanan terhadap kuburan itu. Nah, ini yang sering terjadi nih, orang nggak sadar nih Mbak Mira. Coba prakteknya gini para pemirsa, dikuburkan keluarganya, setelah dikubur sudah benar nih, mau mengamalkan hadis ini, menanam pohon, tetapi dia mencari pohon yang lain, ditebang, kemudian ditatam sini. Pertanyaan ini pohonan siapa? Iya. Nah, kenapa tidak beli? Kalau itu ibunya, kalau itu bapaknya, kalau itu orang yang terkasih, yang tersayang, kenapa nggak beli? Beli dong yang bagus, tanamkan di situ. Nah, itu salah satu koreksi. Tapi intinya benar ya, menanam pohon, membawa bunga itu benar, ada dalilnya. Ada dalilnya ya. Jadi selama ini berarti mungkin sudah tepat ya apa yang kita lakukan ya. Pak Kiai, tapi betulkah sebenarnya ketika kita berziarah kubur itu, si mayat ini juga akan merasakan kehadiran kita pada saat kita berziarah, pada saat kita mungkin mendoakan gitu? Ya, ada beberapa kajian ini. Pertama, hadis yang menjelaskan bahwa mayit ketika diletakkan di liang lahat itu tadi, dia ditutup, berarti sudah terpisah antara antara dia kedudukan dia, tempat dia dengan kita yang di dunia ini sudah terpisah. Dia bisa mendengar suara ketukan terumpa. Orang berjalan itu dia bisa mendengar. Nah, sebenarnya itu yasma'u korban ni'al, dia mampu mendengar ketukan sebuah langkah dari yang dipakainya itu tadi.
kalau kita mengartikan itu, menginterpretasikannya lebih luas itu sebenarnya, kalau dia mendengar kenapa tidak diperdengarkan? Nah, sehingga Nabi mengatakan kalau keluargamu meninggal jangan langsung ditinggal. Ada yang tetap tinggal di situ. Nah, ngapain? Karena tidak dijelaskan untuk tidak ditinggalkan, apakah kita diam saja? Nah, kalau dia mendengar kenapa tidak dibacakan Quran? Baca Quran, kemudian didoa. Ada yang memahaminya perlu ditalkin. Ada yang mengatakan itu kan nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Ya, saya mengatakan bukan tidak ada dasarnya, tetapi menginterpretasikan bahwa dia mendengar. Terumpa orang meninggalkannya itu dia bisa mendengar. Kemudian diajurkannya jangan ditinggal, langsung ditinggal kalau sudah dimakamkan. Lalu apa yang mesti dilakukan dari dua hadis ini? Maka ulama menginterpretasikannya secara luas itu seperti itu. Nah, itu jadi kesimpulannya bahwa dia mendengar. Hanya saja perbedaannya, apakah melulu mendengar? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap kali berziarah, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, dia mendengar dan dia menjawab. Tetapi ulama di Saudi ya, Abdullah bin Bas mengatakan hadis itu dhaif yang menjelaskan itu. Kecuali Nabi. Ya, Nabi di dalam salah satu hadis yang sahih mengatakan idza zara alayya ya wa yaqul assalamualaikum radallahu ruhi wa yaruddu salamahu. Ya, orang apabila datang ke tempatku berziarah dan dia mengucapkan salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam orang itu. Dan itu terus menerus. Apakah kita yang tidak pada kapasitas sekelas itu kemudian punya gambaran seperti itu, yang mengatakan ada hadisnya dhaif? Jadi lebih cenderung kita mengatakan buat orang-orang yang baik, orang-orang nabi, solihin, syuhada, bisa jadi dia akan mendengar. Ya. Jadi ya kita itu tadi ya, ketika kita datang kita mendoakan kebaikan juga kan bagi mayit juga. Karena kan kita juga dalam doanya juga kita kan kita juga mendoakan bahwa selain ada kebaikan itu kita kan juga akan menjadi orang yang menyusul juga ya si mayit ini ya, betul. Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, ini satu. Apakah kemudian saudara-saudara kita atau kerabat kita yang sudah meninggal itu, mereka di alam kubur itu juga ketemu nggak sih, berkumpul nggak sih? Itu kan ada pertanyaan juga ya. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu seperti pasukan yang berkumpul pada korpsnya masing-masing. Jadi kalau angkatan darat kumpul dengan angkatan darat, marinir sama marinir, kepolisian dengan polisian. Junudun mujannadah. Dan Nabi mengatakan ya dalam hadis itu fa'in kana arafa, ya, apabila dia mengenal i'tarafa, maka dia ketemunya itu saling berkasih. Ya, wa in tanakara, apabila dia di dunianya itu tetangga tapi dia nggak kenal, dia tidak peduli, maka sebenarnya juga dia di sana juga tidak akan menyatu. Jadi ketika kehidupan di alam arwah, ya, ini kan jasadnya di kuburan. Jasadnya di kuburan, tapi arwahnya itu di alam arwah, dikembalikan kepada asal. Nah, dia asalnya dulu itu adalah tempatnya sama. Kemudian ketika dia di dunia, dia memberi warna. Rohnya itu diberi warna oleh si tubuhnya itu. Warnanya macam-macam, termasuk goresannya. Apabila goresannya sama, mewarnainya sama, motifnya sama, maka dia akan kembali lagi i'talafa, dia berkasih. Sehingga ibu bertemu dengan ayahnya, sama anaknya, pamannya, sama gurunya bertemu di alam arwah. Tetapi kalau dia bertetangga memang judes, ya, enggak ketemu, di sana juga dia tidak akan bertemu. Bukan circle kita gitu ya, istilahnya gitu ya Pak Kiai ya. Baik, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Ini yang menjadi juga perlu kita perhatikan bersama, bagaimana kita harus berziarah, adabnya apa ketika berziarah itu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.